Sepertinya di ujung sana ada terbuka Mercedes. Oh ini juga. Hari ini spesial 22 Oktober adalah ulang tahun gua yang ke-19. Hari ini kita bakal ceritain perjalanan kita ngonten dan apa aja yang udah gua dapetin dari ngonten. Waktu itu 2021 posisi Covid kan, bosen banget tuh nyoba-nyoba konten. Ya nggak ada yang FYP sih, tapi gue di situ coba konsisten, gak cuma iseng. Nah orang yang pertama kali gue ajak itu si Bagong sama Tama tuh, terus buat buat-buatlah video. Ada yang meledak cuy. Oh, yang anjing nyanto itu ya, Pit ya? Dari video itu gue bisa dapetin 100.000 follower dalam satu hari. Nah mulai dari situlah kita ngonten. Mulai dari situlah kita ngonten bareng. Karena kebetulan kita ini satu sekolah ya. Nah bakal gue spill gue udah dapat apa aja dari ngonten. Dulu gue ngonten pakai HP Oppo A5s ini, RAM-nya cuma 3 GB. Sekarang gue bisa ngonten pakai iPhone 15 Pro Max yang 1 TB. Dan pencapaian terbesar gue di umur 19 tahun adalah gue bisa beli mobil pakai uang gue sendiri. Walaupun gak bagus-bagus amat sih. Dan yang paling gue syukuri adalah gue masih bisa ngonten bareng temen-temen gue yang nemenin dari nol. Hari ini Doni, Don, nggak keluar kalau manggilnya kayak gitu. Agus, Agus. Di dalam lagi ada ayah aku. Kita main yuk, PR-nya selesain dulu. Iya, tuh kan. Cepet sini masuk Yanto. Agus. Ada apa ya manggil saya? Bagus om, bagus rumahnya, bukan Agus. Lama lu Agus. Kalau 5 menit belum selesai, kita teriak Agus. Jangan. 1, 2, alah, lama. Agus. Doni. Lepas kacamatamu. Oke, Ma. Loh, Ma? Kamu aja lo kok berubah jadi kayak gini? Tenang, semua ini hanyalah ilusi semata. Jangan panik dan dengarkan arahan dari Mama baik-baik ya sayang. Iya, Ma. Diam dan jangan terlalu banyak bergerak. Ada sosok yang sedang datang menghampirimu, Celo. Sekarang juga tahan nafasmu. Celo sayang. Jangan dijawab, dia hanya meniru suara Mama. Wujudnya sangat seram. Jangan sampai kamu berteriak saat kamu melihatnya ya. Celo, main yuk. Balik badan secara perlahan dan keluar dari pintu samping. Mau kemana kamu? Jangan takut, dia hanya berpura-pura bisa melihatmu untuk memancingmu. Teruslah berjalan dan jangan menoleh ke belakang. Saka lagi dan kawanku habisi. Celo, itu cuma ancaman kosong, jangan pernah berhenti. Pokoknya abaikan semua gangguan di sekitar kamu dan teruslah melangkah lurus sampai kamu menemukan cahaya putih terang di ujung lorong ya, Nak. Sekarang kamu boleh membuka matamu, Celo. Mama sudah lama menunggumu, sayang. Tempat ini indah sekali. Tentu saja, Celo. Ini kan Taman Firdaus. Berarti ini surga dong. Tapi kenapa, sayang? Tempat tadi itu apa, Ma? Jembatan akhirat. Salah sedikit saja kau. Lepas kacamata. Katanya berenang di sirup bisa jadi lebih cepat daripada berenang di air karena cairan yang lebih kental memberikan lebih banyak daya dorong bagi lengan untuk mendorong tubuh ke depan. Untuk membuktikan hal ini, tim Mythbuster melakukan eksperimen dengan menyiapkan 2 kolam renang, satu diisi dengan air dan satu lagi diisi sirup yang tingkat kekentalannya sekitar 1.500 kali lebih kental dari air. Dalam percobaan pertama, salah satu anggota tim berenang di kolam air dengan waktu rata-rata 15,1 detik. Namun saat berenang di kolam sirup, ia membutuhkan waktu 18 detik. Kemudian mereka mengurangi kekentalan sirup menjadi hanya 500 kali lebih kental dari air dan mengulang eksperimen yang sama. Hasilnya secara mengejutkan, ia hanya 0,3 detik lebih lambat saat berenang di sirup dibandingkan di air. Karena kurang puas dengan hasil akhir, mereka mengundang seorang perenang peraih medali emas Olimpiade. Ia menyelesaikan renang di kolam air dalam waktu 9,81 detik dan butuh sekitar 10,4 detik untuk menyelesaikan di kolam sirup. Kesimpulannya, berenang di sirup ternyata hampir sama cepatnya dengan berenang di air. Katanya berenang. Kamu yang Bapak tunjuk jadi ketua kelas ya, Gus? Loh, kok tiba-tiba saya, Pak? Oming aja. Jangan saya, Pak. Kan yang biasa jadi pemimpin tuh cowok, Pak. Ah, betul kata Oming. Kamu yang sebagai cowok harus bisa memimpin kelas ini. Tapi Pak, ini kan kelasnya cuma ada 2 orang. Ya, karena itu gampang kan? Masa kamu memimpin 1 orangnya nggak bisa? Apalagi nanti kamu memimpin 1 negara. Oh, oke Pak. Sekarang Bapak mau keluar dulu. Ingat ya, Gus. Kamu sebagai ketua kelas yang ribut di kelas, kamu harus catat, oke? Nanti kirim ke Bapak. Oh, oke Pak.
Kamu yang bapak tunjuk. Wih, keren banget beli PS5. Berapa duit? PS second kok, aku beli murah, harganya 7 juta. 7 juta. Harga barunya kan 8 juta. Dolar lagi naik bro. Lu bego ya? Aku gak sebodoh itu kok, kan aku bayar nyicil. Goblok. Kantor aja terus, gak usah pakai PS aku lagi. Hamba minta maaf yang mulia penuh akan kebijaksanaan. Yaudah iya, sekarang kita ngapain? FC 25 ada nggak? Oh di sini nggak ada game, itu udah habis beli PS. Jadi ngapain beli PS second harga 7 juta? Kan lebih murah 1 juta daripada yang baru. Mending beli baru, PA. Dari mana duitnya? Nggak tahu, korupsi kek. Ah bodoh, mending kita buka YouTube di PS nonton orang main game. Tralalero dikejar-kejar Tripi-Tropi. Krokodilo dan juga Tung-Tung Sahur. Krokodilo menembaknya dan Tung-Tung Sahur melemparkan tongkatnya. Dan akhirnya Tralalero terhempas. Padahal dia sudah minta ampun untuk dimaafkan, tapi tidak ada yang mendengarkan. Dia akan dihajar oleh Tung-Tung Sahur. Untung ada simpan sini Bananini yang menolongnya. Dia pun bercerita jadi dulu waktu Tralalero masih jadi hiu normal. Dia suka menggambar, tapi teman-temannya yang lain selalu membulinya. Gambarnya dirusak dan dia dihajar. Nah, dari situlah dia mencari teman di daratan dan bertemu dengan para anomali. Tapi semua malah ketakutan dan dia diusir untuk menjauh. Tidak ada yang mau menerima Tralalero normal. Di kalangan para hiu pun dia ditindas. Dia kabur dan terjebak di tanaman laut saat akan tertangkap. Dia nekat melompat ke daratan. Dan disinilah dia ingin punya kaki supaya bisa main di darat. Saat Bananini mencari bolanya, dia sangat ketakutan melihat ada hiu di darat. Tapi hiu itu tidak jahat karena terlihat menderita. Bananini mendekati dan tahu apa yang dia rasakan. Bananini punya ide membuat hiu itu jadi anomali juga. Inilah awal mula bisa ada Tralalero. Tapi saat bertemu anomali lain, Tralalero tetap dibully. Dikejar-kejar sampai menderita seperti saat ini. Para anomali menyesal dan meminta maaf dan akhirnya mereka semua menjadi sahabat. Tralalero 1 tambah 1. Tolong jangan berisik ya. Gak lo silent sih. Udah, please kalau pamer HP baru jangan sekarang. Siapa yang... Kevin maju ke depan. Loh, yang bawa HP nggak cuma saya pak, Jerry juga bawa. Lo terjun ke jurang aja lo Kevin. Loh, siapa yang nuduh kamu bawa HP? Sekarang saya minta kamu ke depan buat ngerjain soal saya. Udah bener, gurunya nggak tahu malah ngasih tahu. Sini HP kalian, saya nggak main HP lo padahal pak. Nanti HP-nya diambil pulang sekolah kan pak? Hah? Apa? Ya tidak lah. Waduh. Pak, please, jangan bilang boleh diambilnya baru nanti waktu semester akhir, Pak. Enggak. Terus kapan, Pak? Pertanyaan kamu salah, soalnya nggak ada jawabannya. Terus, Pak, pertanyaannya, Pak, HP saya bakal dikembalikan apa tidak? Gitu. Pak, apa? Tolong kembaliin lah, Pak. Itu HP tetangga saya loh, Pak. Saya bawa aja pinjam biar nggak kelihatan miskin di depan teman-teman, Pak, buat pamer. Pak, itu HP saya masih nyicil bulan pertama loh, Pak. Nah, 1 tambah 1. Ibu ini menyuruh anaknya memanjat tangga untuk mencari jaringan, lalu setelah suami mengatakan sudah ada jaringan, dia pun membuka ponsel dan memeriksa pesan masuk. Ia kemudian melepaskan tangga itu membuat anaknya terjatuh, kemudian pergi sambil membalas semua pesan di HP-nya. Saat tiba di rumah, Ibu Ningsi masih sibuk bermain handphone dan lupa akan anaknya. Karena merasa lapar, Ibu Ningsi menyuruh Ujang suaminya yang juga asik bermain handphone. Karena Ujang suaminya sibuk main handphone, Ibu Ningsi terpaksa membuat sendiri makanan itu. Dikarenakan mata tertuju kepada handphone, dia mengambil lem memasukkan ke dalam mangkuk. Begitu juga dengan Ujang suaminya. Dia mengambil makanan hewan untuk mereka makan, lalu memberikan kepada Ibu Ningsih istrinya. Istrinya yang sedang bermain handphone juga tidak melihat, dia langsung menuangkan serel hewan itu ke dalam mangkuk yang telah diisinya dengan lem itu. Kemudian secara bersama-sama sepasang suami istri ini melakukan sarapan. Melihat pemberitahuan baterainya habis, Ujang panik lalu buru-buru mengambil charger untuk mengecas, tapi kali ini dia malah salah mencolokkan charger itu ke buah pepaya. Sambil tertawa terbahak-bahak mereka berdua melanjutkan sarapan. Sementara anaknya yang terjatuh, pulang dengan tangan patah dan tubuh yang sudah diperban. Dia berobat sendiri ke rumah sakit, lalu memberitahu kepada Ibu Ningsih total biaya pengobatan. Akan tetapi Ibu Ningsih sama sekali tidak menghiraukan anaknya itu. Mereka berdua malah sibuk dengan handphone masing-masing sambil tertawa. Karena kedua orang tuanya tidak peduli, anak kecil ini mengambil bensin kemudian meminum bensin itu hingga ketika seorang wanita lewat, dia kaget melihatnya. Anak kecil ini mengambil korek ingin membakar dirinya, dan untung saja wanita ini cepat berlari menghentikannya. Sementara di meja makan, ayah dan ibunya sedang asyik bermain handphone. Mereka tidak peduli apapun yang terjadi kepada anaknya itu. Melihat itu, wanita ini tahu itulah alasan anak kecil ini ingin melakukan bunuh diri. Keesokan harinya, Ujang mengantar anaknya pergi sekolah. Karena anaknya yang baru saja mengalami kecelakaan, merasa capek, tidak sanggup lagi untuk berjalan. Tapi Ujang yang asik dengan handphonenya juga tidak peduli dan tetap asik main HP. Saat ada pemberitahuan tidak ada jaringan, Ujang pun panik. Dia tidak ingin berhenti bermain handphone dan dia memarahi anaknya karena mengantarnya ke sekolah dia kehilangan jaringan. Lalu supaya cepat sampai dia menggendong anak itu
sambil mencari-cari jaringan. Setelah beberapa kilometer berjalan, Ujang melihat ada tulisan wifi gratis. Sontak saja dia kesenangan sampai-sampai anaknya heran atas sikap ayahnya dan mencoba menyadarkannya. Lalu tiba-tiba seseorang muncul dari atas menculik anaknya kemudian menggantinya dengan sebuah boneka besar di atas pundak Ujang. Tapi lagi-lagi Ujang tidak mengetahuinya karena sekarang handphonenya sudah mendapatkan jaringan. Dia pun tetap berjalan membawa boneka tersebut sambil asyik bermain handphone. Ibu ini menyuruh anaknya memanjat tangga untuk mencari jaringan, lalu setelah suami mengatakan sudah ada jaringan, dia pun membuka ponsel dan memeriksa pesan masuk. Ia kemudian melepaskan tangga itu membuat anaknya terjatuh, kemudian pergi sambil membalas semua pesan di HP-nya. Saat tiba di rumah, Ibu Ningsi masih sibuk bermain handphone dan lupa akan anaknya. Karena merasa lapar, Ibu Ningsi menyuruh Ujang suaminya yang juga asik bermain handphone. Karena Ujang suaminya sibuk main handphone, Ibu Ningsi terpaksa membuat sendiri makanan itu. Dikarenakan Bapak dan Ibu yang terhormat, kita akan melewati segitiga bermuda dengan terbang setinggi 35.000 kaki di atas permukaan danau. Lah, kok danau bukannya laut ya? Oh, sorry, maksud kami di atas permukaan laut. Dimohon untuk tidak berbicara kasar dan kotor pada saat kita berada di atas segitiga bermuda ya. Beberapa saat kemudian. Halo, perhatian. Halo, perhatian. Perhatian. Ibu perhatian. Iya. Terima kasih.